Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capek semua suaranya. Oke, kita absen dulu. Ini linknya, silakan diisi. Yang baru join 15 orang. Oke, di sini yang di open course udah aja sama Atta ya. Gimana, Pak? Enggak, saya baru ngeliat jawabannya ini yang konfirmasi UTS, ngerjain UTS di open course. Jadi ada kamu sama si Atta. Ya, itu kemarin saya UTS nyoba di OpenScore, Pak. Ada 100 soal dengan Betul. dalam waktu 2 jam. Itu yang pertama saya nyoba karena saya sambil kerja kan, Pak. Itu saya mengerjakan di 10 soal gitu. Habisan waktu. Terus yang kedua saya ulangin di sore. Dan waktu 2 jam saya hanya bisa mengerjakan di 40 soal pertama, Pak. Oke. Jadi kemarin kan saya rasa aduh mungkin untuk waktunya juga kurang gitu, terus saya ya udahlah saya ikut di ini yang e-learning, soalnya saya juga ulangin juga mungkin nanti hasilnya juga sama untuk waktu mungkin saya baru bisa menyelesaikan katakan 60%-nya gitu, Pak, belum bisa maksimal. Benar-benar, karena kan 2 jam dari satu soal, berarti kan satu soalnya kurang lebih kurang dari 1 menit lah, 1 menit berapa detik gitu loh, ini si satu soalnya. Seperti itu sih, ya paling nggak satu soal 2 menit lah, 1 menit 2 menit sebenarnya. Oke, saya juga belum koleksi sebenarnya, apa namanya, belum koleksi UTS-nya. Ya kemarin saya seminggu itu ada acara. Lihat-lihat. Baru hari ini lihat-lihat juga. Kalau Atta, ada kesulitan apa? Oke. Soal apa namanya, obsesinya jangan lupa diisi.
absensinya diisi. Ini materi yang 8. Materinya nggak banyak minggu ini. Paling minggu depan. Tanggal 8, tanggal 15 kita agak sedikit praktek kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti tanggal sama 12, berarti Januari kita UAS, Januari kita UAS nih. Januari pertengahan lah. Tanggal 19 UASnya. Masuk semester aktif ya 2 tahun aja. Sudah 2 tahun berlalu. Masih sama. Beda saat. Saatnya tetap 23. Kayaknya beda. Ya 23 benar. 23, 25. Sudah diisi ya absensinya? Absensinya sudah diisi. Kalau sudah, saya coba panggil. Yang baru join silakan diisi absensinya. Saya harusnya bikin soal aja 50 kali ya. Buat 1 jam. 2 jam. Oke, saya panggil dulu. Oke, yang dipanggil namanya silakan nyalakan kameranya sebentar.
Di sini ada Doni Wahyudi. Doni Wahyudi. Aldi Setiawan. Ya, hadir, Pak. Oke, Gesta Rahgana Aguna Putri. Gesta. Background-nya bagus ya, banana-banana gitu. Oke, selanjutnya Fahrul Rohim. Hadir. Ada Fajar. Fajar hadir. Lalu ada Rifki Setiawan. Hadir, Pak. Rifki, ada Muhammad Soleh. Hadir, Pak. Ada Muhammad Soleh, ada Nurul Fauzia. Hadir, Pak. Selanjutnya Wendy Nur Hermansah. Hadir, Pak. Oke, Wendy, terima kasih. Ada Ridwan Prasetya. Pak. Selanjutnya ada Reza Nur Arifin. Abdullah Huzaifi. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Saleh udah juga. Oke, baik. Hadir, Pak. Oh ya, Doni. Oh ya, ada. Ada yang belum disebut. Oke, Cindy belum. Cindy Tegar. Yang belum di absen, yang belum di silahkan diisi absensinya. Supaya nggak berkurang nilainya. Oke, kita masuk ke materi kita malam hari ini. Mungkin kalian senang malam ini materinya nggak banyak. Sedikit. Akan sedikit belajar tentang sejarah perkembangan, tentang operasi sistem operasi yang apa ya paling populer ya, yaitu Unix dan Linux. Nah, kalau kita kan sebelumnya sejarah secara umum ini apa namanya secara umum sistem operasi. Sekarang lebih fokus ke sejarah Unix dan Linux yang sebelumnya Microsoft Windows. Mungkin dari penulisnya ya apa ya, jadi ya dua sistem operasi inilah yang paling populer ya. Unix dan Windows Microsoft, open source dan berbayar komersil. Oke. Nah, sejarah Unix dan perkembangannya. Oke, di sini jadi Unix itu dikembangkan oleh peneliti muda, yaitu Ken Thompson dan teman-temannya yang hobinya bagus. Hobinya bagus kan memiliki nilai miliar. Boleh ditiru ya. Yang melibatkan universitas, perusahaan multinasional, pemerintah, dan badan standarisasi internasional. Nah, kalau kita kembali pada materi sebelumnya, yaitu pada tahun 1940 dan 1950-an, suatu komputer elektronik yang dapat mengatasi suatu komputasi untuk manusia, akan tetapi pada saat itu komputer belum memiliki sistem operasi ya. Dan modelnya pada saat itu seperti punch card. Dan sistem operasi diimplementasikan pada tahun 1950-an oleh General Motor Laboratories pada IBM 701.
Dan pada saat itu sistem operasi melakukan pekerjaan satu persatu dengan cara melakukan program dan data secara satu-satu dalam grup atau anti dan batch. Dan semuanya dilakukan secara manual melalui plugboard yang digunakan untuk hitungan plus minus dan kali multiple. Lalu pada tahun 1964 IBM mengumumkan sistem informasi berbasis sistem yaitu 360. Nah, di sistem ini didesain kompatibilitas hardware dan memberikan kemampuan bisa mendukung time sharing serta melayani sejumlah user secara interaktif berkomunikasi dengan komputer melalui terminal dan yang terkoneksi pada komputer tersebut. Lalu masing-masing dari pengembang seperti TSS dari IBM, CTSS dari MIT. Lalu MIT ini sukses menciptakan Multic, yaitu sistem operasi pertama yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kemudian inilah yang memberikan ide untuk mendesain sistem Unix. Nah, Unix ini termasuknya sistem operasi Multic ini merupakan jenis sistem operasi yang bersifat multi-user tasking. Dan disinilah dimulai titik sejarah pada tahun 1965 para ahli laboratorium Bell memiliki sebuah laboratorium AT&T, yaitu American Telephone dan Telegraph, yang bekerjasama dengan MIT dan General Electronic. Barulah dimulailah sebuah proyek menghasilkan sebuah sistem yang bernama multiplex information and computing service. Multic design memiliki keunggulan berupa multiprosesor, multi-user, dan hierarki directory structure. Pada akhirnya tahun 1964, AT&T menghentikan pembuatan Multic karena dengan kurang relevan. Tapi sebagian para programmer masih eksis berusaha untuk mengembangkan. Di sela-sela jam kerja mereka itu ada Ken Thompson, Dennis Ritchie, Rudy Kanaday, dan Doug McClory. Sehingga pada awal tahun 70-an lahirlah sebuah sistem operasi yang bernama Unix. Brian Kernighan merupakan salah satu peneliti dari Bell Labs yang memberikan nama sistem operasi dengan nama Unix. Jadi pemberi nama Unix. Developernya itu ada 4, berarti Ken Thompson, Denny Ritchie, Rudy Kanaday, dan Doug McClory. Ken Thompson dan Denny dan Ritchie, yang mana keduanya merupakan developer bahasa C. Para peneliti di AT&T Bell Laboratorium Amerika membuat versi awal dari sistem operasi Unix dengan nama Unix, yaitu Uniplex Information and Computing Service, yang terus menggunakan bahasa assembler. Nah, karena bahasa assembler pada tahun 1973, Dennis dan Ken menulis ulang kernelnya Unix menggunakan bahasa C, sehingga untuk apa? Untuk mempermudah ke berbagai platform. Nah, karena bahasa C merupakan bahasa bersifat portable, maka Unix menjadi portable. Lalu ada perkembangan lagi di Berkeley Unix, ini versinya si Berkeley. Jadi pada saat itu banyak universitas memperoleh Unix versi 6, yang pada mulai yaitu Universitas California dari Berkeley. Karena source-nya lengkap, maka si Berkeley ini mampu modifikasi si Unix ya. Ada bantuan juga dari ARPA, yaitu Advanced Research Project Agency. Itu badan eksekutif Departemen Pertahanan AS. Pada saat itu si Universitas California dari Berkeley ini mampu memproduksi first BSD ya, atau first Berkeley Software Distribution. Dilanjutkan sampai ke 2 BSD, terus 3 PSD dan seterusnya.
4 BSD untuk fax. Lalu versi 7 yang disebut juga oleh 32V. Dan ada beberapa perbaikan juga pada versi 4 BSD, yaitu penggunaan memori virtual dan paging, memungkinkan nama file menjadi lebih panjang 14 karakter, penanganan sinyal dibuat lebih handal, networking protokol, TCP, dan IP. Dan beberapa aktivitas dalam Unix yaitu seperti V untuk editornya, ada Shell untuk CSH-nya, ada compiler Pascal, Lisp, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu mulai banyak perusahaan yang membuat sistem operasi sendiri ya dari setelah Unix ini rilis. Nah, banyak perusahaan untuk memegang kontrol di bidang sistem operasi. Dari sini lahirlah proyek namanya POSIX, itu Portable Operating System Standard for Computer Environment, yang merupakan komite dari IEEE yang merupakan standar 1000.1. Tujuannya adalah menentukan spesifikasi standar Unix, terutama pada hal kernel Unix. Maka semenjak itu muncullah berbagai macam versi Unix. Nah, Unix juga versi dari Unix dibuat oleh AS Tannenbaum untuk tujuan pendidikan. Jadi lebih banyak di sekolah, universitas ya. Minix adalah salah satu sistem Unix pertama yang berbasis desain mikrokernel. Nah, dia idenya untuk menyediakan fungsionalitas minimal yang dikenal untuk membuat handal dan efisien. Jadi memang dibuat untuk pendidikan, jadi lebih simpel gitu ya. Makanya lebih handal. Nah, di sini baru masuk ke Linux-nya, tadi Unix-nya. Nah, karena dari source code Minix ini lalu oleh Linus Torvalds, seorang mahasiswa Universitas Helsinki, pada waktu itu dijadikan sebuah referensi untuk membuat sistem operasi baru yang gratis, yang source code-nya bisa diakses secara umum. Sistem operasi ini kemudian diberi nama Linux. Linux menggunakan tool dari Free Foundation Software yang berlisensi GNU. Kemudian untuk menyediakan Linux sebuah sistem operasi, yaitu dia memasukkan program yang juga terdiri dari lisensi GNU. Nah, inilah titik berawal dan dari sistem operasi yang dikembangkan yang diimplementasikan pada tahun 1960-an, yang pertama kali rilis pada tahun 1970. Nah, karena ketersediaan dan kompleksitas yang tinggi, menyebabkan banyaknya di Linux ini disalin dan dimodifikasi untuk institusi akademik dan para pebisnis. Linux pada saat itu juga sudah bersifat multi-user, multitasking, dan dapat berjalan di berbagai macam platform, termasuk prosesor Intel 386 yang lebih tinggi. Nah, di sini juga Linux menjadi alternatif OS yang lebih murah jika dibandingkan dengan OS komersial, dengan kemampuan Linux setara bahkan lebih. Nah, lingkungannya sistem operasi ini termasuk dengan ratusan program termasuk interpreter, editor, dan utilitas, perangkat bantu yang mendukung konektivitas Ethernet, Sleep, Triple P, dan interoperabilitas, produk perangkat lunak yang reliable, termasuk versi pengembang terakhir, kelompok pengembang yang tersebar di seluruh dunia. Nah, sejarah Linux ini berkaitan GNU, di mana GNU yang mulai pada tahun 1984 memiliki tujuan untuk membuat sebuah sistem operasi yang kompatibel dengan Unix dan lengkap secara total, terdiri atas perangkat lunak yang bebas. Yang gratis sekali maksudnya. Nah, pada saat itu Linux berkembang sedemikian rupa sehingga terdiri dari banyak distro. Namun demikian perlu diketahui bahwa dahulu Linus Torvalds pernah pada waktu saat itu si Linux ini menggunakan PowerPoint
menggunakan sebagai presentasi menggunakan Linux dan konsep open source kepada masyarakat publik. Nah, dari sebab itulah tersebut akhirnya beberapa developer itu membuat aplikasi-aplikasi yang fungsinya sebagai pengganti aplikasi-aplikasi komersial seperti OpenOffice menggantikan MS Office, AB Word menggantikan MS Word, Windows GRC menggantikan EMC, Gmail menggantikan Outlook Express, dan GMP menggantikan Photoshop dan lain sebagainya. Lalu intinya di program tersebut membebaskan ketergantungan pada program bersifat komersil. Nah, biasanya juga kan ketika Linux diinstal akan ditampilkan beberapa pilihan untuk menginstal beberapa aplikasi yang mana ketika kita pilih maka aplikasi-aplikasi tersebut sudah terinstall. Beda dengan Windows yang ketika sudah selesai diinstal perlu menginstal Office-nya dulu baru beberapa driver yang lain. Nah, dengan adanya environment seperti GNOME dan KDI dan serta lainnya telah mengubah Linux menjadi user-friendly yang tampilannya adalah grafis. Linux ini tidaklah murah, melainkan sistem operasi yang bersifat free atau gratis yang distribusikan secara bebas lengkap disertai source code-nya. Nah, di sini beberapa alasan kenapa sistem operasi Linux perlu yaitu open source. Kita bisa melihat source code-nya, multitasking. Si Linux ini dapat menyediakan program sekaligus pada waktu bersamaan, baik dalam teks maupun tampilan grafis. Nah, kalau Windows kan enggak ya, multiteksnya nggak bisa. Bebas driver ini biasanya lebih tepatnya untuk device yang paling enggak setahun setelahnya sih, yang banyak yang gratis. Jadi kalau misalnya kalian beli laptop keluaran baru, tunggulah setahun lagi. Atau bila tahun sebelumnya itu biasanya nggak perlu pakai driver, tapi kalau yang masih baru biasa pakai driver. Nah, banyaknya komunitas, jadi banyak artikel itu mengenai Linux, dan menarik adalah banyak diberikan opsional sebagai pengajaran secara gratis melalui internet. Bebas virus, nah di Linux ada virus cuma di Windows dan di DOS. Nah, penggunaan memori di Linux ini ada namanya virtual memory, walaupun secara speednya udah nggak terlalu cepat di sekarang, tapi perkembangan sekarang cukup membantu karena ada pakai SSD stabil. Nah, di sini Linux tidak memerlukan restart atau reboot menjaga server. Akses sistem file di sini Linux mendukung beberapa sistem file. Linux dapat membaca file DOS, Windows, bahkan masih banyak lagi paparan program. Nah, kalau ini untuk dasar hari ini sudah langsung terinstall. Jadi setelah Linux sudah diinstal, maka kita nggak perlu install lagi yang lain karena sudah terinclude gitu. Jumlah partisi, jumlah partisi pada Windows itu dengan abjad, kalau sedangkan dengan di Linux ini menggunakan angka, jadi tidak terbatas. Nah, logo ini awalnya belum ada logo. Malam, Pak. Malam. Awalnya belum ada logo untuk Linux. Nah, sampai ketika si Linux ini sedang berlibur, lalu kemudian seekor penguin kecil pendek secara tidak sengaja menggigit jarinya. Nah, hal tersebut kemudian demam berhari-hari. Nah, dari situlah dia terinspirasi untuk memakai penguin sebagai logo Tux, yaitu nama seekor penguin yang menjadi maskot dari Linux. Masuk ke
distro Linux. Nah, distro ini bersifat distribution, artinya penyebaran. Artinya adalah penyebaran atau akan disebarkan. Dan disebarkan berupa paket Linux, yaitu kumpulan software, konfigurasi, sertifikat sistem operasi yang dijalankan. Jadi bentuk distro, ya istilahnya macam-macam. Di sini kalau misalnya kalian pernah dengar ada CentOS, Fedora, Debian, SUSE, Slackware, Ubuntu, Nopins, dan CentOS ya. Kalau Indonesia pakainya apa? Blank on. Ada blank on, bagus juga tuh blank on. Saya lihat ini kalau cuman hanya buat kegiatan penggunaan sehari-hari, blank on lebih apa? Seperti itu. Kalau Red Hat biasanya dipakai buat corporate, yang saya tahu itu. Kalau ada CentOS, Fedora, Debian, saya kurang tahu ini kelebihannya apa di dalam packaging-nya. Nah, selesai. Dia mau ditanya? Materi kita sudah selesai malam ini. Sedikit, Pak. Sedikit. Nah, senang kan? Sedikit materinya. Iya dong, Pak. Saya bisa tidur lagi. Besok masuk pagi, Pak. Iya, betul-betul. Saya juga kaget pada satu bab itu. Wah, sedikit ternyata. Saya lihat. Ada lagi mau ditanya? Belum ya? Kalau gitu ya, kalau nggak ada ya sudah. Ya sudah. Jangan lupa dibaca materinya. Kalau bisa dikerjain open course-nya juga. Ya walaupun ya taruhlah kalian ikutnya apa namanya UTS-nya pakai materi saya, tapi apa salahnya dipelajarin di open course-nya, dikerjakan, dibuka videonya karena untuk skill itu bagus banget. Pokoknya lebih banyak apa namanya, pokoknya lebih banyak suka sharing skill daripada teori gitu. Bagus sih, bagus. Harusnya saya ketemu kawan lebih dulu gitu. Ketemunya sih lebih dulu, cuman nggak jadi mahasiswanya gitu. Itu yang sangat disayangkan. Oke, kalau gitu selamat malam semuanya. Jaga kesehatan. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama.